Kenapa Anda atau kita bisa kena PHP? Yang pertama, karena kita minder jawabannya ya. Orang yang minder itu orang yang nggak ngerasa dirinya cantik, nggak ngerasa dirinya ganteng, nggak ngerasa dirinya berharga. Itu mudah sekali GR. Ini yang saya bilang tadi di depan. Mudah sekali GR, mudah sekali baper. Karena kalau Anda jarang dapat perhatian gitu loh, Anda tidak merasa diri Anda cantik dan berharga, terus ada orang yang mau nempel sama Anda, mau nempel nih ya, mau deket, terus ngejanjiin ini dan itu, ngomongin ini dan itu, Anda akan langsung berharap besar gitu loh. Anda ngerasa diri Anda tidak punya harapan, tidak ada nilainya. Terus ada orang yang mendekati Anda langsung jadi merasa, aku berharga gitu loh. Ketika dia pergi, Anda langsung merasa, aku tidak berharga. Ya, nangkap nggak? Anda jadi apa istilahnya? Bergantung sama orang yang datang karena Anda minder. Ini makanya tadi saya bilang, yang perempuan-perempuan sering kayak gitu tuh. Perempuan-perempuan sering merasa dirinya tidak cukup indah, tidak cukup putih, tidak cukup langsing, tidak cukup besar dadanya, atau rambutnya tidak cukup lurus, atau apalah istilahnya. Minder banget. Makanya kalau diucapin sama laki-laki, disepikin sama laki-laki, langsung kayak happy, dan langsung berharap gitu loh, berharap sama si laki-laki ini, dan langsung ngebayangin kayak, iya laki-laki ini pasti dia tulus, karena laki-laki ini dia mau gini, karena dia ngomong itu dan segala macam, ya. Jadi yang ngebuat Anda jadi PHP sebenarnya bukan si laki-laki ini gitu loh, bukan dia, mungkin dia PHP, mungkin dia terlalu banyak ngasih janji, terlalu banyak ngomong manis, mungkin dia terlalu banyak pengorbanan, dari segi itunya mungkin dia seperti itu, ya. Tapi yang ngebuat Anda jadi kena sama itu, ya jadi kena gitu loh. Jadi kena sama dia karena Andanya minder. Oke? Dicampur lagi yang nomor 2. Kalau Anda minder plus Anda kesepian, tidak banyak teman lawan jenis. Oke? Tidak banyak yang ngedeketin, Anda jarang kencan, jarang ngobrol, jarang ketemu orang, Anda menutup diri, Anda tidak punya kegiatan selain kerja atau ke kampus, ya kan? Anda punya kecenderungan curigaan sama orang, selalu berpikiran negatif, nggak pernah mau diajak kegiatan-kegiatan yang sifatnya rame-rame. Kalau Anda kayak gitu, suatu saat datang ada seorang laki-laki, entah dia mau PHP apa enggak, ya. Mungkin dia mau PHP, mungkin juga dia nggak, mungkin dia tulis. Anda langsung punya harapan yang besar. Jadi harapannya itu bukan dari dia, harapannya itu dari Anda, karena Anda sepi, kurus, kering, miskin, payah, bau gitu kan, pokoknya nggak ada yang mau sama Anda gitu. Ketika disamperin, Anda tuh langsung berharap. Ya, jadi yang berharap siapa? Anda. Anda ngarep, sekali lagi saya ulang, Anda ngarep. Video ini merupakan potongan dari materi berdurasi kurang lebih 1 jam yang ada di Kcestar. Kalau video sependek ini aja bisa memberikan banyak manfaat buat kamu, bayangkan jika kamu nonton video lengkapnya. Apa sih Kcestar? Kcestar merupakan program edukasi online dari Kelas Cinta yang berisi ratusan materi berupa video, audio, e-book, dan juga event. Topiknya lengkap, mulai dari PDKT, relationship, putus cinta, balikan, move on, dan pengembangan diri. Kamu bisa coba gratis. Buruan daftar sekarang supaya kamu bisa langsung menikmati hubungan yang sehat dan bahagia. Linknya ada di bawah. Langsung aja klik kelascinta.com/daftar. Sampai jumpa di Kcestar. Saya balik nih. Bayangkan Anda adalah sosok yang namanya misalnya yang lagi rame belakangan ini Agnes Monica lah ya gitu loh. Anda adalah Agnes Monica. Oke? Punya talent. Dia juga bukan cuma punya talent, tapi juga diakui oleh banyak orang prestasinya, ya. Jadi dia bukan cuma cantik doang, tapi dia juga punya talent dan sudah punya banyak prestasi. Terus dia juga terus melatih diri, dia banyak untuk melakukan eksperimen pada dirinya sendiri. Dia coba ini, coba itu, terus segala macam, bisa nari, bisa nyanyi, dia juga ngerti ini dan itu. Jadi dia berkualitas, teman ada di mana-mana. Bayangin, seorang Agnes Monica, saya nggak tahu saat ini Agnes sudah punya pasangan atau belum, saya nggak tahu. Tapi orang Agnes Monica dideketin sama cowok yang baik, saya tanya nih, bakal kena PHP nggak seorang Agnes?
Coba jawab. Dia bakal, wah ada laki-laki baik banget, gue mau sama dia. Bakal gitu gak sih Agnes? Bakal langsung, wah pengen sama nih cowok. Mungkin cowoknya ganteng juga dan kaya juga dan mungkin bule atau apalah kayak gitu. Bakal gitu gak seorang Agnes? Enggak kan? Enggak kan? Kebayang nggak Agnes itu baperan atau terkena PHP sama seorang laki-laki yang mungkin apa istilahnya ganteng, public figure juga, banyak uangnya. Kebayang nggak? Susah kan ngebayanginnya kan? Kenapa susah ngebayangin seorang Agnes Monica terkena PHP? Bukannya nggak mungkin, Agnes juga manusia, tapi kan susah ngebayanginnya kan? Kenapa Anda susah ngebayanginnya? Karena Anda tahu dia adalah sosok yang keren, ada banyak yang mau sama dia gitu loh. And then dia nggak gampang terbawa perasaan. Dia bukan orang yang kesepian, yang butuh banget buat dinikahin, butuh banget buat dipacarin. Enggak, dia punya banyak cowok di sekeliling dia. Dia bisa milih. Jadi dia nggak akan langsung terbuai oleh apapun permainan yang dilakukan sama orang yang deketin dia. Nanggap? Sementara Anda minder, talentnya kagak ada atau kagak dilatih. Oke, Anda juga nggak mau bergaul, tidak mau punya lingkaran sosial yang besar. Wajarlah Anda itu jadi stuck sama satu orang yang mepetin Anda, yang janjiin ini dan itu. Anda murah, mau dibilang murah. Cuman dibaikin dikit langsung jatuh hati. Ya, cuman dibilang dipuji dikit Anda langsung kayak kelap-kelap. Murah. Jadi mungkin saja yang deketin Anda itu ingin manipulasi Anda. Mungkin aja dia PHP. Mungkin aja dia pengen menipu Anda. Mungkin aja ya. Saya bilang kan gitu. Ada laki-laki yang baik, ada laki-laki yang buruk. Tapi di saat awal mereka kelihatannya sama gitu loh. Semua orang kalau ngedeketin pasti baik. Jadi kita nggak bisa bedain mana yang PHP, mana yang enggak. Tapi kalau misal Andanya sudah sukses, Andanya sudah pede, sudah yakin akan nilai diri Anda, dan Anda punya banyak teman, saya yakin Anda nggak akan cepat kelepek-kelepek dideketin sama laki-laki yang manapun itu. Saya yakin. Ya, nangkep? Jadi, Anda jadi berharap besar karena Anda merasa diri Anda kecil. Didatengin, Anda langsung ngayal kemana-mana. Saya sering pakai istilahnya hamil gitu. Anda hamil dengan harapan sendiri. Anda menghamili diri sendiri. Padahal dianya mah cuma ngomong-ngomong doang, dianya cuma ngajak jalan doang, dianya cuma kadang-kadang mungkin gandeng doang. Nggak ada maksud apa-apa. Ya. So, itu. Yang ketiga yang ngebuat Anda makin kena harapan palsu, yang harapannya muncul dari diri Anda sendiri ya, karena Anda investasi berlebih. Ini prinsip di kelas cinta nih. Cinta adalah hasil investasi. Perasaan berlebih adalah hasil investasi orang yang mengeluarkan usaha. Jadi contohnya kayak gini. Kalau misalnya Anda mikirin dia mulu, Anda stalking dia, Anda ngomongin tentang dia sama teman-teman, Anda tuh lagi berinvestasi, ya. Anda ngecekin dia pergi sama siapa, dia single apa enggak, Anda tanya-tanya sama teman kanan kiri, dia pacarnya berapa banyak, kapan terakhir kali pacaran, dia orang mana, dia sekolahnya di mana. Kalau Anda melakukan itu semua di belakang, saya kasih tahu nih, Anda yang jadi punya harapan, Anda yang jadi punya perasaan. Karena perasaan adalah hasil investasi, cinta adalah hasil investasi. Semakin Anda berusaha buat cari tahu, nguntitin, stalkingin dia, semakin Anda punya perasaan. Padahal dianya mungkin lagi ghosting, dianya lagi sibuk sama orang lain, dianya lagi ketawa-ketawa di sana-sini. Tapi Anda liatin dari jauh, Anda teropong gitu kan. Anda sedang menghamili diri sendiri tuh kayak gitu tuh. Anda sedang menghamili diri sendiri. Makanya Anda kesel gitu loh. Anda kesel tiap hari Anda udah liatin dia, tiap hari Anda udah nungguin dia. Mana dia kok dia nggak manggil, mana kok dia nggak ini, mana dia nggak itu. Anda investasinya kebanyakan padahal dia lagi asik sama orang lain. Disitulah Anda jadi kesel. Karena Anda merasa ditipu, Anda merasa harapan Anda itu kandas. Padahal yang berharap Anda sendiri. Dianya mah kagak. Nanggap maksud saya? Jadi investasi berlebih ini bikin Anda jadi terkena harapan palsu. Ini ada satu gambar, tolong munculin yang gambar yang kesepian. Saya mau kasih tahu nih, terutama buat perempuan, karena yang sering kali menuduh PHP itu perempuan, tapi laki-laki juga sering kayak gitu ya. Sebelum menuduh pemberi harapan palsu, ya, tolong stop dulu, Anda mesti cek hati siapa yang sebenarnya terburu-buru. Ya. Karena biasanya yang terburu-buru itu yang punya harapan. Yang langsung ngayal jauh itulah yang punya harapan. Contoh, saya pakai laki-laki contoh. Laki-laki itu sering jadi korban PHP kalau apa? Kalau belum apa-apa, ya belum apa-apa udah ngayal nanti kalau jadian begini, nanti kalau misalnya udah jadi pacar ntar gue bisa gini, gue bisa gitu. Terus laki-laki tuh udah ngayalnya udah kejauhan, terburu-buru, too fast, too serious istilahnya. Saya sering bilang kayak gitu. Nah,
Disitulah harapan jadi muncul. Karena kita yang berusaha, maka kita yang jadi berharap. Walaupun sebenarnya orang di sana belum ngapa-ngapain. Ya, padahal orang di sana cuman friendly doang, cuman baik doang. Oke?